Halo guys, balik lagi bareng gue Raffi di TKP. Tiba-tiba kita podcast. Hari ini gue lagi bareng Jalu dan kita mau ngomongin sesuatu yang baru, bukan baru sih, sebenarnya udah kemarin-kemarin ya. Cuman kayaknya sih masih hangat nih hype-nya, ya kan? Yaitu adalah Blueforia atau bisa dibilang ordiknya maba-maba Universitas Budi Luhur. Jadi kan Blueforia ini adalah salah satu acara yang paling gede juga kan ya. Jalu sendiri ikut gak kemarin waktu Blueforia? Ikut sih, ikut kemarin kan juga pas audit itu kan ada karnaval kan. Kita tuh juga dari kita juga ikut di bagian karnaval kostumnya. Jadi kita tuh pakai kostum besar-besar yang karnaval. Kayak nasional kostum gitu ya. Betul, kayak national kostum gitu. Terus nah itu udah sih itu sama pas nonton konser aja. Oh, berarti nonton konsernya juga Jalu ikutin. Iya. Nah kebetulan aku sendiri sebenarnya nggak ikut nonton konsernya, cuman aku tahu kemarin itu yang diundang Ada Bernardia sama Viera. Iya, sama Viera. Nah, aku pengen tanya itu kan berarti hitungannya konser gratis ya guys, berarti rame banget tuh pastinya. Itu lumayan rame sih menurutku karena kayak yang satu lapangan tuh penuh kan, juga gitu. Terus juga lumayan, ya nggak desek-desekan tapi lumayan juga rapat gitu lucu. Jadi kayak panas banget di situ. Iya, apalagi maksudnya Bernardia dan Viera kan udah lumayan nama besar ya di industri musik Indonesia. Ketika ada konser mereka gratis ya pasti semua excited banget ya. Makanya itu juga salah satu kayak aku mikir kayak aduh pasti rame banget, makanya aku nggak datang. Padahal pengen banget juga bisa nyaksiin mereka gitu. Terus kayak kamu ngerasa nggak kayak misalnya lebih rame penontonnya Bernardia atau lebih rame penontonnya Viera? Lumayan sih Vi, karena pas Bernardia lagi perform itu kan aku di belakang tuh, bahkan kayak yang mau ke apa? Jadi mundur lagi gitu loh, jadi kayak ke belakang Kedorong ke belakang lagi gitu. Tapi pas Bernardia mau selesai itu kan kayaknya mungkin udah pada bosan, udah pada malam kan ya. Jadi pada ada juga kemarin kayak yang disuruh balik sama waktunya, terus juga kayak yang balik karena capek lah kayak gitu sih. Apalagi pas mau akhir-akhir Bernardia itu pasti jadi banyak celah gitu kan, banyak space gitulah buat kita masuk. Nah itu terus iya sih benar lumayan keras juga. Tapi kalau aku nggak salah ya, katanya banyak yang pulang setelah Bernardia manggung ya. Jadi pas mau Viera itu jadi banyak yang pulang gitu, bener nggak sih? Kalau itu aku kurang tahu sih, tapi lumayan juga. Iya dibandingkan pas Bernardia perform sama Viera itu lebih full yang Bernardia, mungkin karena kan Bernardia kan lagi Iya sih, pasti. Ya karena kan Bernardia maksudnya Viera juga band yang udah lama dan emang udah legend. Cuman kan untuk sekarang mungkin Bernardia lagunya lagi berada di top chart gitu. Jadi mungkin orang lebih hype ke Bernardia, walaupun buat aku pribadi ya mungkin kalau aku nonton pada saat itu aku bakal lebih excited buat Viera nggak sih, soalnya kan lagu-lagunya Viera tuh buat aku kayak nemanin masa kecil aku gitu. Ya tapi ternyata faktanya di lapangan orang-orang lebih excited ke Bernardia ya. Betul banget ya, karena itu lagi booming. Terus mungkin ya konser gratis dan mungkin mereka FOMO kali ya. Iya ya, aku juga ngerasa sekarang tuh banyak banget orang FOMO ya, mereka jatuhnya juga kayak orang-orang FOMO gitu kan. Iya benar, kayak orang-orang FOMO gitu, cuma buat story doang. Iya, bukan karena mereka emang benar-benar pengen menikmati lagunya, cuma emang untuk betul banget. Terus kemarin sosial media. Terus kemarin juga tuh mereka ya gitu kebanyakan cuma buat story doang. Terus juga ada yang nggak hafal lagunya Bernardia gitu kan. Terus mereka tuh kayak buka itu cari liriknya di Google gitu sampai segitunya gitu. Ya aku juga sebenarnya nggak hafal lagu Bernardia, tapi ya karena aku nggak terlalu tahu juga, makanya aku nggak kayak yang excited, nggak yang sampai bela-belain. Ya maksudnya kayak ternyata ada ya orang sampai bela-belain padahal dia bahkan nggak hafal juga sama liriknya Bernardia. Bener, sampai segitunya gitu ya, mungkin FOMO itu lah ya. Ya tapi kalau kayak gitu jatuhnya FOMO-nya bikin capek nggak sih? Betul, kayak gitu udah nggak tahu lagunya. Ya gitu lah, sampai desek-desekan gitu ya. Makanya nggak tahu ya, aku ngerasa kalau orang FOMO itu sebenarnya orang yang buang-buang energi aja nggak sih? Iya sih, bener.
benar juga gitu, apalagi kalau semisal yang mereka FOMO dan cuma buat story doang, terus kayak buat cerita doang gitu, tanpa cuma sekedar tahu doang dan pengen ikut-ikutan doang, itu tuh buang-buang waktu juga, buang-buang, apalagi ngeluarin duit gitu loh. Apalagi kalau orang yang FOMO dan ngerasa kalau setiap tren harus mereka ikutin. Betul. Padahal kan yang namanya tren selalu ada yang baru dan lagi dan baru lagi. Jadi nggak akan pernah ada selesainya. Ibarat kayak mereka berlari tapi nggak tahu kapan harus berhentinya gitu kan ya. Betul. Ya sebenarnya nggak apa-apa aja sih kalau misal mereka mampu, menurut aku nggak apa-apa ya. Tapi kalau misal yang nggak mampu terus tapi mereka FOMO doang, kayak nyusahin diri memaksakan ya. Walaupun sebenarnya aku pun ada baca di satu buku gitu ya. Di buku itu dibilang kalau misalnya emang udah menjadi sifat natural atau sifat alaminya manusia untuk mereka ngerasa aman kalau mereka tuh mengikuti sesuatu yang emang dilakukan banyak orang gitu kan. Itu kan sebenarnya penjelasan dari orang FOMO gitu ya. Mungkin mereka merasa aman ya ketika mereka ngikutin hal yang emang lagi diikutin sama banyak orang gitu. Cuman kan bisa dibilang berarti FOMO ini udah menjadi bagian dari sifat manusia zaman sekarang gitu ya. Benar. Kalau zaman dulu orang tuh namanya Homo sapiens, mungkin zaman sekarang orang tuh FOMO sapiens gitu ya. Betul. Jadi mungkin karena memang itu udah menjadi bagian dari sifat kita, sebenarnya emang nggak harus dihilangkan juga sih sebenarnya kefomoan itu. Cuman mungkin kita bisa menggeser nih kefomoan kita dari hal yang kurang, yang bisa dibilang negatif, ketika kefomoan kita tuh cuman buang-buang tenaga dan buang-buang uang, ke kefomoan yang bisa berdampak positif ke kehidupan kita. Kan ada juga dong FOMO yang bisa memberikan dampak positif kehidupan ke hidup kita. Betul, setuju juga gitu. Mungkin kalau misal apalagi kalian menjadi content creator gitu kan, itu bisa menghasilkan duit gitu guys gitu. Tapi kalau misal kalian cuma FOMO doang, terus apalagi sampai ngeluarin duit, terus buang-buang energi cuma buat FOMO doang, itu kayaknya nggak berguna banget dan memaksakan diri itu tuh nggak baik. Kalau FOMO-nya ke hal-hal kayak misalnya kalian FOMO sama teman kalian yang punya prestasi atau punya pencapaian, sehingga kalian lebih ke-trigger lagi, lebih terpacu lagi untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan, itu malah bagus ya jatuhnya kan FOMO-an yang sebenarnya membawa dampak positif ke kehidupan kalian. Iya betul gitu. Jadi kalian termotivasi gitu buat kalian itu tuh bisa mencapai prestasi-prestasi kalian gitu. Jadi nggak cuma stuck di situ doang tapi ya. Ya jadi sebenarnya balik lagi kita bilang kalau misalnya FOMO nggak apa-apa kan sebenarnya. Cuman apa yang menjadi kefomoan kalian apa yang menjadi kefomoan kalian ini yang harus kalian perhatikan gitu. Betul. Apakah kefomoan kalian ini memberikan dampak baik negatif atau baik ya pada kehidupan kalian. Oke, mungkin segitu dulu aja podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.